Selamat malam para pecinta cerita misteri. Misteri kali ini adalah dikejar jin pesugihan Gunung Halimun. Kita langsung masuk saja ke cerita misterinya ya. Dalam keadaan kesurupan, Hadi mengaku telah mengambil sebuah benda milik jin Gunung Halimun. Benda itu adalah sebuah sesajian persembahan tumbal pesugihan jin Gunung Halimun. Tolong, jangan bunuh aku. Aku tidak bersalah. Aku tidak tahu kau siapa. Hadi berteriak-teriak mengejutkan seisi rumahnya. Anak sulung pasangan Surakarta dan Solehah yang baru berumur 18 tahun ini kembali kumat. Sudah lebih 3 bulan Hadi menderita penyakit yang tak jelas penyebabnya. Dokter mendiagnosa Hadi sakit panas tinggi, hingga ia kerap berhalusinasi. Itu memang wajar, karena setiap kali penyakitnya kumat, sekujur tubuh Hadi basah kuyup oleh keringat. Namun yang membuat seluruh keluarga Hadi tak mengerti, setiap kali penyakitnya kumat, wajah Hadi seperti menampakkan ketakutan yang teramat sangat. Hadi seperti tengah dikejar-kejar setan. Ia selalu berteriak-teriak ketakutan dan minta tolong dari teriakannya itu. Orang-orang mengira Hadi tengah berurusan dengan makhluk halus yang tak nampak oleh orang lain di sekitar Hadi. Malam itu penyakit Hadi kembali kumat, dan seperti malam-malam sebelumnya, Hadi berteriak-teriak menakutkan. Di atas tempat tidurnya Hadi meronta-ronta sambil terus berteriak minta tolong. Ayah dan ibunya berusaha menolong dengan memegang tangan dan kaki Hadi. Ia seperti tengah disiksa oleh makhluk halus yang tak terlihat oleh orang tua Hadi dan adik-adiknya yang menyaksikan peristiwa itu. Saat peristiwa ini terjadi, wajah Hadi berubah pucat pasi. Bola mata yang hitam seperti tak nampak menjadi coklat samar dengan putihnya. Tangan dan kakinya memukul dan menendang tanpa arah. Kesadaran Hadi sepenuhnya hilang. Ia tak bisa melihat keberadaan orang-orang di sekitarnya. Ia tak bisa merasakan kehadiran ayah dan ibunya yang terus menangisi Hadi. Setengah jam kemudian, Hadi berhenti berteriak dan meronta. Ia kembali sadar, tubuhnya yang basah oleh keringat tampak lunglai seperti tak bernaga. Bola matanya pun kembali menampakkan warna hitam yang melingkar di tengah. Hadi bisa mengenali orang-orang yang berada di sekitarnya. "Kamu kenapa, nak? Ceritakan pada kami, agar kami bisa membantumu," tanya Solehah dengan berair mata. Hadi tidak tahu, Bu. Memangnya Hadi kumat lagi? Hadi balik bertanya seperti tak mengetahui apa yang telah terjadi dengannya. "Iya, nak. Kamu kembali berteriak-teriak minta tolong seperti dikejar-kejar setan. Ibu takut terjadi apa-apa atas dirimu, nak. Katakan pada ibumu kamu kenapa," tanya Solehah lagi. Tapi Hadi memang tak menyadari apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Semua yang dilakukannya seperti dalam mimpi. Esoknya, Hadi dibawa berobat ke sebuah pesantren di Cianjur, Jawa Barat. Menurut petunjuk tetangga, pondok pesantren itu dipimpin oleh seorang kiai yang memiliki ilmu tinggi. Mungkin dengan cara seperti itu, penyakit yang dialami Hadi bisa disembuhkan. Karena orang-orang menilai penyakit Hadi bukanlah penyakit medis yang harus disembuhkan oleh dokter. Sore harinya, mereka tiba di pondok pesantren itu. Kiai Fauzi menyebut tamu-tamunya dan mempersilakan duduk di ruangan tamu. Seperti biasa, orang tua yang penuh wibawa ini selalu ramah dan setiap tamunya. Keramahan dengan wibawa yang amat besar itu terpancar dari raut wajahnya yang penuh senyum. "Ada apa ini? Saya kaget kedatangan tamu dari jauh.
Kiai Fauzi membuka percakapan dengan pertanyaan. Kami dari Jakarta Pak Kiai, ini istri dan anak-anak saya. Kami kesini mau minta tolong Kiai untuk melihat keadaan anak saya Hadi. Jelas Pak Karta sambil menoleh pada Pak Hadi. Oh nah Hadi sakit apa? Tanya Kiai Fauzi kemudian. Lalu Pak Karta menjelaskan panjang lebar tentang penyakit yang diderita Hadi. Sudah 3 bulan ini Hadi mengigau dalam tidurnya. Tapi igauan itu seperti nyata di alam lain. Ketika Hadi tertidur, Hadi juga seperti kerasukan makhluk halus. Remaja mengingat dewasa ini seperti dikejar-kejar setan oleh makhluk lain yang tak kasar mata. Hal ini bisa terlihat ketika Hadi sedang kumat. Sesaat kemudian Kiai Fauzi merenung lalu mempersilakan Hadi serta ayah dan ibunya memasuki sebuah kamar yang di samping ruangan tamu itu. Lalu Kiai Fauzi mengikuti mereka dari belakang. Dalam ruangan itu Hadi diminta duduk di tengah di antara ayah dan ibunya. Sementara Kiai Fauzi duduk di tempat di hadapan Hadi yang hanya terdiam sejak datang ke rumah itu. Tak berapa lama kemudian, Kiai Fauzi mulai membacakan doa-doa yang cukup dikenal oleh orang tua Hadi. Kiai Fauzi membacakan surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas dan seterusnya. Ia membacakan doa-doa khusus dalam Al-Quran. Mulut orang tua itu terus berdoa dengan mata terpejam. Kurang lebih 10 menit kemudian matanya terbuka dan langsung tertuju pada Hadi. Kiai Fauzi meraih telapak tangan kanan Hadi. Mereka seperti tengah bersalaman. Tapi tak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut keduanya. Kiai Fauzi dan Hadi hanya saling tatap dengan sorot mata yang tajam. Sedetik kemudian, tiba-tiba Hadi meronta bertindak seperti malam-malam sebelumnya. Penyakit Hadi kumat, tapi kali ini ia tak bisa berbuat apa-apa. Hanya teriakan saja yang terdengar meracau. Kamu siapa? Kenapa kamu berani memasuki raga anak manusia ini? Tanya Kiai Fauzi pada Hadi. Tapi nampaknya pertanyaan ini bukan ditujukan pada Hadi, sebab tak mungkin Kiai Fauzi bertanya seperti itu pada Hadi. Kamu siapa? Mengapa kamu mengganggu anak manusia ini? Sambil menghadi kembali, Kiai Fauzi bertanya dengan tatap mata yang tajam pada Hadi. Aku adalah jin dari Halimun. Manusia ini telah mengambil hartaku tanpa seizinku. Hadi menjawab dengan suara yang berat dan paruh. Jelas itu di telinga orang tua Hadi. Suara yang keluar dari mulut anaknya itu bukanlah suara Hadi yang sesungguhnya. Harta apa yang sudah diambilnya hingga kau begitu marah padanya? Tanya Kiai Fauzi lagi. Anak manusia ini sudah mengambil persembahan dari seorang manusia untukku. Akibatnya aku tidak bisa mengambil tumbal yang sudah disediakan untukku, jawab Hadi lagi. Aku akan kembalikan persembahan itu, tapi kau harus berjanji untuk kembali ke alammu dan tidak mengganggu lagi anak manusia ini, bentak Kiai Fauzi kemudian. Baik Kiai, aku hanya ingin persembahan itu dikembalikan. Aku akan menuntut janji manusia yang sudah aku berikan harta yang berlimpah ruah, jawab makhluk halus yang bersemayam dalam tubuh Hadi. Setelah itu Kiai Fauzi menutup mata sambil membacakan doa-doa. Tangannya masih terus menggenggam tangan Hadi. Sekali terdengar Kiai Fauzi mendem seperti tengah berbicara dengan makhluk halus yang berada dalam tubuh Hadi. Sementara Hadi duduk terkulai dengan mata tertutup. Sepertinya ia dalam keadaan pingsan dan tak menyadari apa yang tengah terjadi dengan dirinya. Sesaat kemudian mata Kiai Fauzi terbuka sambil mengucap syukur alhamdulillah. Kemudian ia melepaskan genggaman tangan Hadi. Anak remaja itu pun terkulai lemas dalam keadaan pingsan. Biarkan saja dia istirahat dulu, dia masih pingsan. Nanti setelah beberapa saat baru kita sadarkan, sergah Kiai Fauzi begitu melihat orang tua Hadi hendak memegang anaknya. Pak Kiai, sebenarnya apa yang terjadi dengan anak kami? Saya khawatir sekali Pak Kiai. Apa Karta langsung bertanya.
Kiai Fauzi lalu menjelaskan apa yang ia ketahui dari komunikasi dengan makhluk gaib itu. Kiai Fauzi juga menerawang apa yang telah dilakukan Hadi beberapa waktu lalu di tempat tinggal makhluk gaib itu. Hadi sudah mengambil barang-barang berharga milik jin Gunung Halimun. Barang berharga itu adalah persembahan atau tumbal untuk sebuah pesugihan. Jadi selama 3 bulan ini Hadi dikejar-kejar jin pesugihan Gunung Halimun. Beruntung nyawa Hadi tidak diambilnya karena jin itu hanya ingin mengambil nyawa pelaku pesugihan itu. Nanti setelah sadar kita akan tanyakan pada Hadi apa yang sudah ia lakukan beberapa waktu lalu di Gunung Halimun, jelas Kiai Fauzi. Setelah sadar, Hadi menjelaskan ia dan teman-temannya camping di Gunung Halimun. Waktu itu tanpa disadari mereka memasuki sebuah gua yang tidak terlalu dalam. Dalam gua itu Hadi melihat ada mata air kecil yang mengalir jernih. Hadi berniat mengambil airnya untuk memasak. Tapi tak jauh dari mata air itu Hadi juga melihat ada sebuah benda kuning mirip buah jeruk atau apel. Benda itulah yang dibawa Hadi karena ia tertarik mirip benda kuno. Itu namanya apel jin. Yang sudah berarti kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Sekarang kalian boleh pulang, besok kembali lagi dan bawa benda itu. Saya akan sempurnakan dan kembalikan lagi, jelas Kiai Fauzi. Seminggu setelah benda itu dikembalikan pada Kiai Fauzi, Hadi benar-benar sembuh penyakit aneh dan kesurupan yang selama ini diderita tidak kumat lagi. Hadi bisa tidur dengan nyaman tanpa harus ketakutan akan didatangi jin pesugihan Gunung Halimun. Ceritanya sudah selesai ya. Ini sumber saya ambil dari majalah misteri. Jangan lupa kalau kalian suka dengan cerita misteri ini, follow saya ya.